teman-teman semua, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video tentang konseling dalam kefarmasian. Kasus yang kami angkat adalah seorang ibu yang membawa anaknya berobat karena mengalami demam dan batuk. Setelah selesai berobat, dokter meresepkan sebuah antibiotik dalam bentuk sirup kering untuk diminum selama 5 hari. Namun, sebelum 5 hari, anak sudah mulai merasa membaik. Kemudian, ibu dan ayahnya berencana untuk menghentikan secara mendadak penggunaan obat antibiotik tersebut karena khawatir obat tersebut terlalu keras terhadap anak mereka. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana peran seorang apoteker dalam memberikan konseling terhadap keluarga pasien tentang antibiotik, cara penggunaan, cara penyimpanan, cara pembuatan sirup kering, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam masa pengobatan. Selamat menonton! Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu, boleh. Ini anak saya kemarin demam dan batuk, terus tadi ini dokter kasih resep obat. Iya Bu, sebenarnya kami mau memastikan cara minum obatnya dengan benar, tapi kami agak khawatir. Baik, terima kasih atas kekhawatirannya. Sebelum saya memastikan obatnya, saya mau tanya beberapa data adik terlebih dahulu. Adiknya namanya siapa dan usianya berapa? Nama aku Shakira, umur aku 4 tahun. Wah, udah besar ya. Nah, sekarang Syakira udah merasa enakan belum badannya? Udah, tapi masih batuk sedikit. Oh, masih batuk sedikit ya? Gak apa-apa kok, nanti kalau sudah minum obat, batuknya bisa hilang dan adik bisa bermain lagi. Nah, jadi di resep ini dokter memberikan antibiotik kering dalam sediaan yang kering. Nah, antibiotik ini digunakan untuk mengatur infeksi yang disebabkan oleh bakteri sesuai dengan diagnosis dari dokternya. Oh begitu, tapi begini Bu apoteker, misalnya kalau besok atau lusa si Shakira udah nggak demam lagi, obatnya boleh diberhentikan nggak? Mama, aku nggak mau minum obat. Kenapa? Takut pahit. Saya sangat memahami kekhawatiran Bapak dan Ibu sebagai orang tua, pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun, untuk antibiotik ini penggunaannya harus mengikuti dosis dan juga durasi yang telah ditetapkan oleh dokter. Nah, jadi jangan menghentikan antibiotik hanya karena sudah merasa membaik ya. Jika memang mau menghentikan penggunaan antibiotik ataupun mengubah dosisnya, lebih baik konsultasikan dulu kepada dokter ataupun tenaga apoteker yang ada. Loh, kalau udah sembuh, kenapa harus tetap diminum obatnya? Wah, pertanyaan yang bagus, Pak. Gejala yang membaik belum tentu bakteri infeksinya sudah sepenuhnya teratasi. Karena itu, antibiotik ini perlu digunakan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh dokter. Dan juga untuk menghentikan ataupun mengubah pengobatan sendiri dapat menyebabkan pengobatan ini jadi tidak optimal dan berkontribusi terhadap masalah resistensi antibiotik. Oh jadi kalau Shakira udah sehat harus kita mengikuti aturan dokter ya? Betul Bu, yang penting adiknya bisa minum obat sesuai dengan resep yang diberikan dan juga tata cara yang sudah diberikan. Nanti kalau aku minum obat, aku cepat sembuh ya? Betul banget, nanti kalau adik minum obatnya dengan teratur, terus juga mengikuti perkataan dokter dan juga orang tua, adik bisa cepat sembuh dan cepat bermain. Sekarang saya jelasin cara penyiapan obat untuk adiknya ya. Nah, di sini obat adiknya ini adalah sirup kering, di mana nanti ibu bisa larutin sirup ini di dalamnya masih bentuk bubuk. Ibu bisa larutin ini dengan air yang dengan takaran sesuai dengan petunjuk ya ibu. Jadi obatnya bubuk ya Bu? Betul. Nah, nanti dicairin dulu pakai air sesuai dengan petunjuknya, baru deh jadi sirup. Oh, jadi sirup. Nah, jadi untuk penyiapannya, gunain air sesuai dengan petunjuk dalam kemasan dan juga tambahin airnya sampai batas yang sudah ditentukan ya. Kemudian obatnya bisa dikocok terlebih dahulu biar bubuk dan juga airnya tercampur dengan merata. Nah, jangan lupa juga untuk menambahkan airnya sesuai dengan petunjuk, tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan. Untuk dosis dan cara minumnya bagaimana ya Bu? Untuk obatnya diminumnya 3 kali sehari sebanyak 1 sendok takar ataupun 5 ml ya Pak. Dan juga harus sesuai dengan resep dan juga label yang sudah ada di obat ini. Dan usahakan pemberiannya dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Cara penyimpanannya gimana ya Bu? Ditaruh kulkas atau di ruang biasa?
Nah, untuk cara penyimpanannya nanti Ibu bisa baca di dalam sini ada brosur ya. Ibu bisa baca untuk cara penyimpanannya. Yang penting obatnya ini dijauhkan dari sinar matahari langsung dan juga dijauhkan dari jangkauan anak-anak ya Bu. Baik Bu, berarti jangan taruh di sembarangan ya. Iya betul Bu. Kalau minum obatnya itu ada efek sampingnya nggak ya Bu? Nah, untuk beberapa antibiotik itu dapat menyebabkan beberapa efek samping seperti gangguan pencernaan, misalnya mual dan juga diare. Tapi apabila memang muncul tanda reaksi alergi seperti ruam yang berat, pembengkakan pada wajah ataupun bibir, atau kesulitan bernafas, Bapak dan Ibu bisa segera melaporkan kepada petugas medis ya. Nah, sekarang saya ingin memastikan apakah penjelasan yang sudah saya jelaskan cukup jelas untuk Bapak dan Ibu. Nah, di sini boleh Bapak dan Ibu mengulang kembali bagaimana aturan penggunaan obat untuk adiknya ya. Baik Bu, obat diberikan sesuai dosis dan jadwal pada etiket, dan sirup kering disiapkan terlebih dahulu dan dikocok sebelum digunakan ya. Dosisnya itu 1 sendok takar atau 5 ml, terus 3 kali sehari sama nggak boleh diberhentikan ya Bu? Baik Pak Bu, di sini untuk obatnya jika memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kembali, bisa untuk menghubungi dokter ataupun apotek ya Bu. Sepertinya sudah jelas Bu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, sehat-sehat ya Dek. Baik Bu, terima kasih Bu. Demikianlah video konseling kefarmasian dalam penggunaan antibiotik terhadap anak. Komunikasi yang terjadi antara apoteker, orang tua, dan juga pasien anak berlangsung secara empat mata, empatik, interaktif, dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh keluarga pasien. Berdasarkan pengamatan, apoteker telah menyampaikan beberapa informasi penting, yaitu pertama, tujuan penggunaan antibiotik dan pentingnya mengikuti terapi sesuai resep dokter. Kedua, cara menyiapkan dan juga menggunakan sirup kering dengan benar. Ketiga, dosis dan jadwal pemberian obat harus mengikuti etiket atau resep. Keempat, antibiotik tidak boleh dihentikan, dikurangi, atau diubah penggunaannya tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Yang kelima, obat harus disimpan sesuai petunjuk penyimpanan dan jauh dari jangkauan anak-anak. Keenam, keluarga perlu mengetahui efek samping yang mungkin terjadi serta tanda-tanda reaksi yang membutuhkan pertolongan medis. Apoteker juga melakukan metode teach back untuk memastikan apakah keluarga pasien memahami apa saja hal-hal yang telah disampaikan oleh apoteker. Dengan komunikasi yang tepat, kami berharap orang tua dapat menggunakan obat secara tepat, aman, dan juga bertanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan.